Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani Mutiara Sugasina dari kelas 12 I1. Perkembangan Islam di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia ini dengan populasi sekitar 84 juta jiwa. Sejarah perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari cerita Putri Champa, seorang putri dari Kerajaan Champa pada akhir Kerajaan Majapahit yang biasa disebut dengan Putri Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, termasuk sebagian Kamboja, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan 1832 Masehi. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antar masyarakat Cham. Dalam sejarahnya, sebelum pendudukan Champa, agama dominan di Champa adalah Siuisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10, namun baru setelah invasi 1471, pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Champa berorientasi kepada Islam. Perkembangan agama Islam di negara komunis Vietnam saat ini sebagaimana dilansir kantor berita AFP pada tahun 2010 lalu, merilis data jumlah penduduk muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Namun menurut situs religius, jumlah umat Islam di ibu kota Ho Chi Minh mencapai 5.000 orang. Rumah makan yang menawarkan makanan halal dan masjid-masjid serta madrasah juga banyak ditemukan. Secara umum, total populasi muslim terutama dari komunitas Cham di negara yang berpenduduk 86 juta orang itu sekitar 1.000 orang. Namun hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan data hasil sensus pada 1999. Umat Islam di Vietnam menetap di wilayah tenggara yakni 34%, tersebar di Provinsi Ninh Thuan Province, 24% di Provinsi Binh Thuan, dan sebanyak 9,6% di kota Ho Chi Minh, khususnya di Provinsi An Giang. Sisanya sekitar 1% tersebar di wilayah-wilayah lainnya. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Toman yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua, umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut, seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan. Kelompok ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli, dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan komunikasi secara baik, seperti Cang Tan Bu pada bagian kota Tan An, baik dengan masuknya warga kepada Islam atau mereka masuk Islam melalui pernikahan. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintah komunis yang mengontrol dengan ketat, Muslim Cham dapat menjalankan ibadah dengan bebas dan nyaman. Bahkan banyak fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Muslim Cham, terutama dalam hal pendidikan. Namun hal itu dirasa kurang cukup karena kebutuhan akan pendidikan tinggi yang belum terpenuhi. Sebaliknya, jumlah madrasah sangat banyak sehingga banyak dari pelajar muslim yang merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermazhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Perkembangan Islam di Singapura.
Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km kubik. Penduduknya mayoritas pendatang, terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Jumlah penduduk sekitar 4,99 juta jiwa, sekitar 14,9% penduduk yang memeluk agama Islam. Sedangkan mayoritas beragama Buddha yaitu 42,9% dan kepercayaan lainnya 0,6%. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15, menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk di Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Pada tahun 1800 Masehi, pusat pendidikan tradisional berada di Kampung Glam dan kawasan Rochor. Peranan guru-guru dan imam menjadi sangat penting dalam mengembangkan penghayatan terhadap Islam bagi Muslim di Singapura. Mazhab yang dianut oleh Muslim di Singapura adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi Asy-Syariah. Singapura pada awalnya berada di bawah kekuasaan Sultan Johor yang menetap di Kepulauan Riau Lingga. Pada tanggal 29 Januari, Sir Thomas Stamford meramalkan bahwa Singapura akan menjadi lokasi yang strategis bagi kerajaan Inggris dalam mengatur pelayanan di sekitarnya. Dengan pemikiran yang demikian, akhirnya pada tanggal 31 Januari, Raffles membuat kesepakatan dengan Sultan Johor untuk mendirikan pusat perniagaan di Singapura. Keadaan Singapura yang awalnya merupakan daerah kekuasaan Sultan Johor yang didiami oleh etnis Melayu juga telah memberikan jalan bagi masuknya Islam ke Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam. Sebagai suatu hukum, MUIS diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas MUIS sama seperti MUI di Indonesia. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura, seperti mengeluarkan sertifikat halal untuk makan yang menurut ketentuan Islam, baik untuk dikonsumsi, melakukan perhitungan waktu sholat di Singapura, dan menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam. Adapun fungsi dan tugas Majelis Ulama Islam Singapura sebagai berikut. Yang pertama, memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Yang kedua, mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura, termasuk urusan HAB dan sertifikasi halal. Yang ketiga, mengelola wakar dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. Yang keempat, mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung dan menyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam. Yang terakhir, mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Kelompok migran dari dalam wilayah tersebut berasal dari Jawa. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran dan luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India.
dan luar wilayah secara umum berasal dan golongan muslim yang kaya dan terdidik. Kelompok ini pula akhirnya membentuk kelompok elit sosial dan ekonomi Singapura. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan penerbitan muslim. Di samping itu, mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial Islam lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar. Myanmar dahulu bernama Burma, luas wilayahnya sekitar 678 km kubik. Islam di Myanmar merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha. Kaum muslimin pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar bagian barat. Daerah ini berbatasan dengan Bangladesh. Provinsi Arakan dahulunya merupakan kerajaan yang merdeka hingga tahun 1684 Masehi. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat 7% dan total jumlah penduduk. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah, tetapi belum tersebar luas walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduknya Muslim, bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha. Tatkala Suja saudara Aurangzeb menguasai Imperium Mughal di Hindustan melarikan diri ke Burmania, mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Islam di Myanmar bermula dari kaum muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Organisasi Solidaritas Rohingya pernah meminta kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak minoritas muslim sebagaimana yang dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan Partai Sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Mereka mengembangkan agama Islam melalui jalur pendidikan atau dakwah. Organisasi Solidaritas Rohingya termasuk dalam kelompok ini. Kedua, kelompok Muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Mereka membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya. Front ini bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Nasional Karen. Karen adalah suatu provinsi di bagian selatan Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Masyarakat Karen memperjuangkan pemisahan diri dari Myanmar. Masyarakat Karen berusaha memisahkan diri dari Myanmar dengan dua alasan. Pertama, karena Karen merupakan etnis tersendiri yang berbeda dengan umumnya etnis masyarakat Myanmar. Kedua, karena penguasa Myanmar melakukan diskriminasi terhadap suku Karen. Oleh karena itu, Provinsi Arakan dan Karen merupakan daerah yang terus-menerus bergejolak di Myanmar.